Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidar Abad. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan, pengaruh biaya promosi dan harga bahan baku terhadap keputusan harga jual. Di sini ada pengertian dari pengambilan keputusan. Pengertian dari pengambilan keputusan ini merupakan proses sistematis untuk memilih suatu alternatif terbaik di antara berbagai pilihan guna menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Jadi pengambilan keputusan ini yang saya sebutkan tadi untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif. Lalu yang kedua ada biaya promosi. Biaya promosi itu pengertiannya adalah di mana biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan suatu produk yang akan kita pasarkan. Yang ketiga ada juga harga bahan baku. Harga bahan baku ini pengertiannya adalah harga atau biaya untuk memperoleh bahan dasar yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Jadi harga bahan baku itu biaya yang kita butuhkan untuk kegiatan produksi, seperti itu. Lalu di sini juga ada jenis dan unsur biaya promosi. Ada jenis-jenis, di mana di sini ada 6 jenis unsur biaya promosi. Yang pertama iklan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga pemasaran digital. Nah, dari 1, 2, dan 3 jenis unsur biaya promosi ini memang diperlukan dalam era digital ini, karena di era modernisasi ini digital sangat dibutuhkan untuk pemasaran suatu produk. Dan yang saya teliti untuk permasalahan ini adalah ST Indonesia. Nah, untuk pemasarannya sendiri, menurut saya di era digital ini bisa melalui TikTok, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook dan media sosial lainnya. Lalu yang keempat ada publisitas dan hubungan masyarakat. Yang kelima ada personal selling. Yang keenam adalah promosi di tempat penjualan. Nah, untuk promosi di tempat penjualan ini menurut saya contohnya ketika misalkan dalam satu hari 10 atau 5 pembeli pertama mendapatkan diskon 5%, atau misalkan dengan promo menarik lainnya, itu bisa membuat si pelanggan tidak beralih untuk memilih produk lain. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi harga bahan baku. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi harga baku. Contohnya kondisi pasar dan tingkat permintaan, di mana kondisi pasar dan tingkat permintaan ini kita tidak bisa menjamin atau memastikan karena memang itu sifatnya naik turun. Lalu yang kedua ada tingkat inflasi dan kondisi ekonomi nasional. Nah, ini sangat berpengaruh karena memang Indonesia saat ini, bukan hanya di Majalengka, di Indonesia juga si ekonomi itu sedang menurun, ya. Daya beli masyarakat pun menurun. Itu menjadi pengaruh terhadap bahan baku itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah ketersediaan bahan sesuai musim. Dan memang musim di Indonesia ini sekarang tidak bisa ditentukan. Jadi untuk bahan bakunya pun tidak betul untuk bisa kita tentukan atau bisa kita pastikan. Yang keempat ada kebijakan permintaan seperti kebijakan pemerintah seperti pajak atau regulasi impor. Nah, ini yang memang sering dikeluhkan oleh kita sebagai untuk owner atau kita untuk menjalankan usaha itu. Memang ini ada di nomor 4 untuk
regulasi atau kebijakan si pemerintah itu kadang banyak yang malas untuk memulai berbisnis itu dari ini. Lalu yang kelima ada jarak distribusi dan biaya logistik. Ada jarak distribusi dan biaya logistik ini ketika kita membeli franchise juga keamanannya memang dijamin, tetapi untuk biayanya itu memang mempengaruhi dalam kita mengambil keputusan untuk harga si produk itu. Lalu yang keenam ada kualitas bahan baku, terus jumlah pembelian. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi harga jual. Ada beberapa faktor memang mempengaruhi harga jual. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah biaya produksi. Memang itu pasti ya. Untuk biaya produksi ini harus dihitung dengan baik, dengan benar agar kita memiliki keuntungan. Yang kedua ada biaya promosi. Biaya promosi ini tergantung kita untuk bagaimana mempromosikan suatu produk. Nah, menurut saya untuk era modern ini, era digital ini, untuk biaya promosi itu harus dipikirkan dengan matang karena itu sangat berpengaruh dalam pemasaran produk kita. Ya. Terus ada permintaan konsumen, harga pesaing. Nah, untuk harga pesaing ini memang es teh Indonesia ini banyak memiliki pesaing. Contohnya di Majalengka aja. Untuk pesaing dari es teh Majalengka ini ada es teh kota, ada es teh desa, ada es teh ratu, dan masih banyak lainnya. Tapi memang dari yang saya sebutkan tadi, produk-produk tadi, memang es teh Indonesia masih unggul di atas produk tersebut. Untuk strategi franchise ini sangat berpengaruh ya, karena strategi franchise ini memudahkan kita untuk bahan bakunya sudah ada, terus cara promosinya, brandnya pun sudah ada, terus nama es teh Indonesia kan sudah besar, jadi gampang untuk memasarkannya pun tidak susah. Lalu yang ketujuh ada tujuan perusahaan. Lalu ada juga hubungan antar variabel, hubungan biaya promosi dengan keputusan harga jual. Nah, memang biaya promosi ini keterkaitannya dengan keputusan harga jual karena memang ketika promosinya lebih banyak di media sosial, mungkin permintaan produknya pun lebih banyak karena memang itu salah satu strategi untuk pemasaran di era digital ini. Untuk biaya promosi harus ditekankan lebih banyak. Terus juga ada hubungan harga bahan baku dengan keputusan harga jual. Nah, memang untuk strategi franchise ini lebih mudah untuk menekan harga bahan baku, memang sudah baku dan lebih simpel untuk kita berusaha untuk strategi franchise yang tadi saya sebutkan di awal. Lalu juga ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini penemuan masalah yang saya temukan di es teh Indonesia ini memang fluktuasi biaya promosi dan perubahan harga bahan baku yang menyebabkan ketidakstabilan dalam penetapan harga jual. Nah, kalau misalkan kita memproduksinya dengan satu-satu tidak melalui franchise, itu memang sulit untuk tidak stabil tuh si harganya. Kalau memang kita franchise itu lebih mudah, lebih efisien, dan memang nggak ribet gitu untuk kestabilan harga pun kita bisa mengimbangi gitu. Terus ada juga menurut Coulter dan Armstrong 2018, penetapan harga yang efektif harus mempertimbangkan seluruh komponen biaya termasuk biaya pemasaran, biaya produksi untuk menciptakan harga jual yang seimbang.
seperti itu. Lalu ada juga identifikasi alternatif keputusan. Identifikasi alternatif keputusan ini penyesuaian harga jual secara bertahap. Jadi di Majalengka ini daya beli masyarakatnya segini, kita harus memasarkan produk kita, harga produk kita itu harus secara bertahap naiknya, karena memang banyak pesaing juga. Jadi kita harus bertahap. Lalu yang kedua ada mengoptimalkan strategi promosi biaya rendah. Nah, untuk biaya rendah ini kita serendah mungkin, tetapi pemasarannya sebanyak mungkin dengan memanfaatkan yang tadi media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok ataupun media sosial lainnya. Lalu yang ketiga ada mengontrol penggunaan bahan baku dan efisiensi operasional. Nah, ini memang untuk biaya produksi ini kita dapat mengontrolnya dengan sesuai keinginan kita. Nah, ini juga ada tabel play off dari permintaan, terus promosi langsung, promosi digital, ada inovasi produk, juga ada tinggi, rendah, sedangnya dari permintaan, promosi langsung. Lalu ada juga pengambilan keputusan usaha. Nah, kita ketika masalah ada tadi sudah diteliti oleh kita berdasarkan analisis terhadap fluktuasi biaya promosi dan harga bahan baku yang terjadi pada usaha es teh Indonesia di Majalengka ini adalah keputusan yang diambil adalah menetapkan harga jual stabil namun tetap menguntungkan, karena kita kan untuk usaha mencari yang utamanya itu kan keuntungan. Lalu juga melalui kombinasi efisiensi biaya penyesuaian harga yang proporsional seperti itu. Nah, mungkin kesimpulan yang saya dapatkan dari yang tadi saya jelaskan, memang kesimpulannya adalah biaya promosi dan bahan baku itu sangat penting untuk menentukan harga jual, karena memang untuk harga bahan baku dan promosi ini sangat menunjang untuk kita memasarkan produk di era digital ini, khususnya untuk biaya promosi. Biaya promosi memang banyak orang yang menyepelekan untuk produksi biaya promosi, karena memang mungkin tidak melek dalam internet ataupun di era digital ini. Menurut saya promosi itu penting, karena di era digital ini kita dapat memasarkan itu dengan mudah dengan TikTok, dengan Facebook, dengan Instagram dan media sosial lainnya, agar si produk kita ini atau franchise yang kita pasarkan ini bisa cepat untuk dikenal masyarakat, cepat untuk naik, cepat untuk viral, dan kita pun tidak perlu memakai gaya-gaya untuk promosi yang sudah lama seperti memakai sales ataupun apa, karena memang media sosial cukup untuk pemasaran di Majalengka ataupun di sekitarnya untuk es teh Indonesia ini. Karena memang es teh Indonesia ini menurut saya sudah memiliki brand yang baik, sudah memiliki brand yang bagus untuk standar yang bagus untuk mengalahkan pesaing-pesaing di Majalengka seperti ada Teh Kota yang lainnya. Mungkin paparan tersebut mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.